Halo Capricorn, ketemu lagi dengan saya Dia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Capricorn. Rahasia jalan takdirmu, pertemuan tak terduga dengan sosok yang luar biasa. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada Eight of Cups di sini, Four of Pentacles. Di sini ada Four of Wands. Ada Judgment. Dan ada Three of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, atau tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Eight of Cups. Saya melihat di sini sepertinya ini tentang sebuah kesempatan ya. Ini tentang sebuah pertolongan atau penyelamatan di sini. Saya merasakan itu. Ada sebagian kamu yang saat ini memang kayaknya butuh pertolongan, butuh bantuan tentang situasi atau keadaan yang sedang kamu hadapi saat ini. Entah itu masalah dalam rumah tangga, masalah dalam finansial, atau dalam karir, atau dalam bisnis ya. Apapun itu, saya merasakan kamu butuh bantuan dari seseorang. Dan bisa saja di sini seseorang ditakdirkan untuk kamu. Bisa saja akan ada pertemuan tak terduga dengan seseorang yang akan benar-benar mampu untuk memberikan pertolongan, atau bahkan ini pertolongan dari seseorang yang tidak pernah kamu sangka, tidak pernah kamu duga. Bisa saja tentang seseorang yang mungkin dulunya kamu abaikan, seseorang yang mungkin pernah ada di masa lalu kamu, tapi ternyata dia masih punya rasa sama kamu. Dan ternyata saat ini dia masih memperhatikan kamu dari kejauhan. Dia masih peduli sama kamu. Atau saat ini dia tahu keadaan kamu, situasi kamu. Meski bukan dari kamu taunya, ya mungkin dia tahu dari teman-teman atau mungkin di media sosial. Tapi dia tahu tentang kamu. Inilah yang saya rasakan mulai mendekat ya. Atau mungkin memang akan dipertemukan lagi. Kamu akan dipertemukan lagi dengan seseorang yang pernah ada dulunya di masa lalu kamu, ya tentunya saat ini dengan versi terbaik di dirinya. Banyak hal yang mungkin telah berubah di dalam dirinya. Oke, tapi di sini mungkin bisa saja dipersatukan kembali. Meski mungkin di sini kamu sudah pernah punya pasangan, dia juga sudah pernah punya pasangan, tetapi ya kalau jalan takdir itu menginginkan kamu kembali bersama, ya akan ada aja jalannya kamu dipertemukan kembali. Seseorang yang mungkin pernah terpisah, pernah putus, hilang kontak, hilang komunikasi, nggak tahu keberadaannya, tapi tiba-tiba dipertemukan lagi. Ini bisa saja terjadi ya dalam kehidupan kamu, yang mungkin akan memberikan bantuan,
memberikan sesuatu hal yang memang kamu butuhkan saat ini. Oke, dan ada Four of Pentacle. Saya melihat di sini juga pertemuan ini mungkin tidak hanya satu kali ya, tetapi kayaknya akan berlanjut. Akan ada pertemuan kedua dan yang ketiga. Dan di sini saya melihat ya mungkin awalnya ada sebagian kamu yang mungkin menutup pintu hati ya, atau mengunci hati kamu. Sulit untuk seseorang masuk ke dalam kehidupan kamu. Tapi dengan seseorang ini ya kayaknya ada yang berbeda. Ada rasa, ada getaran yang berbeda ya. Pada akhirnya mau tidak mau ya kayaknya perasaan kamu terbuka dengan sendirinya. Bagaimanapun kamu berusaha untuk menutup diri, bagaimanapun cara kamu untuk lebih menghindar ya, jika semesta menginginkan kamu kembali bersama, ada aja jalannya. Ada aja jalannya yang membuat kamu luluh, membuat kamu percaya bahwa ini adalah yang terbaik untuk kamu, yang pada akhirnya ya pintu hati kamu terbuka dengan sendirinya. Karena ada rasa nyaman, karena ada rasa damai di dalam perasaan kamu yang saya lihat di sini. Dan saya melihat ya akan ada hubungan ya di sini, hubungan yang akan berlanjut ke jenjang yang selanjutnya di sini. Meski di sini ada ya mungkin menjadi penghalang ya, entah itu ada yang belum bisa move on dari kamu, atau ada yang belum bisa move on dari dia, karena mungkin setelah kamu berpisah sempat ada hubungan dia dengan orang lain atau kamu dengan orang lain, sama-sama sudah terpisah dulunya. Ada yang mungkin belum bisa merelakan kamu atau merelakan dia. Artinya masih ada pengganggu ya. Artinya masih ada yang menghalangi langkah kamu di sini untuk bisa sampai ke jenjang berikutnya. Tapi apapun itu, sepertinya kamu dan dia sudah lebih tegas terhadap apapun yang pernah terjadi di masa lalu. Untuk tidak mengungkit-ungkit, untuk lebih menghindari dan lebih tegas jika ada yang ingin menghalangi atau mungkin memberi pengaruh yang tidak baik, atau ada fitnah di sini, atau ada pro dan kontra dalam hubungan kamu dan dia. Apapun itu, saya melihat kamu sudah tidak terlalu peduli ya dengan apa yang orang lain katakan, dengan apa yang orang lain nilai, karena yang menjalani itu kamu dan dia. Kamu yang lebih tahu apa yang terbaik dan apa yang tidak baik ya. Kalau ini membuat kamu bahagia ya kenapa tidak? Kenapa kamu harus mendengarkan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata orang yang menyakitkan, yang membuat kamu dalam keraguan? Jadi tetap dengarkan kata hati kamu, feeling kamu ya. Kalau kamu bahagia ya kamu yang jalani. Apapun yang kamu putuskan, apapun yang kamu pilih, artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Karena itu kembali lagi kepada diri kamu. Karena setiap orang itu selalu ada perubahan ya. Selalu ada perubahan, itu yang kamu rasakan di sini. Ada judgment. Ini juga tentang keseimbangan ya. Saya merasakan hubungan yang lebih seimbang di sini, atau ada kata saling menghargai, saling ada, saling membutuhkan, dan tidak akan saling meninggalkan meski nantinya ada ujian, cobaan. Tapi di sini kamu dan dia lebih berusaha untuk belajar dari apapun yang pernah terjadi ya. Karena mungkin dia pernah gagal dulunya, atau kamu di sini juga pernah gagal dulunya. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat kamu lebih merenung, lebih mengintrospeksi diri, dan tidak mau gegabah dalam mengambil sebuah keputusan, tidak mau mengambil keputusan di saat marah atau emosi, karena bisa saja keputusan itu akan membuat kamu dalam penyesalan nantinya. Jadi penting untuk kamu lebih bijak, lebih dewasa, lebih mempertimbangkan sesuatu itu dalam keadaan yang lebih tenang. Artinya sudah mampu untuk menyatukan atau menyeimbangkan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih dan memutuskan sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Oke? Di sini ada Three of Wands, bersiap untuk sesuatu hal yang baru ya, bersiap untuk episode yang baru. Ternyata apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi impian kamu, atau salah satu dari prioritas kamu, salah satu yang menjadi doa kamu yang saya melihat di sini akan segera terwujud. Oke, meski ada jalan yang tidak mudah di sini, tetapi pada akhirnya kamu mampu untuk melewati semua itu karena punya mental yang kuat ya, punya kegigihan, punya jiwa yang optimis untuk melewati apapun ujian, badai, karena yakin cinta di antara kalian itu lebih kuat dari apapun. Jadi tidak mau lagi terlihat gampang dihancurkan, gampang dipengaruhi, atau gampang orang ketiga masuk karena nggak mau gagal ya, nggak mau salah lagi, dan kamu yakin ini adalah sesuatu hal yang membuat kamu bahagia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kamu menutup diri.
Oke, kita lanjut. Di sini ada getting around. Di sini ada gel web. Ada moon maiden. Di sini ada wood vibes. Ada first breath. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini sepertinya kamu akan segera menemukan circle yang baik ya, pertemanan yang baik. Karena bisa saja dari circle ini kamu bisa saja menemukan seseorang yang terbaik nantinya. Oke, jadi ada ya mungkin di antara teman kamu yang kayaknya mengatur sebuah pertemuan dengan kamu, dengan seseorang, kamu dengan seseorang di sini. Dan memang akan ada sesuatu hal yang terkoneksi yang saya lihat di sini. Kamu terkoneksi dengan seseorang. Ya mungkin ini bisa jadi orang masa lalu, tapi juga bisa tentang orang yang baru ya, yang baru kamu kenal. Tetapi ada chemistry-nya. Ada sesuatu hal yang beda di sini yang saya lihat ya, yang membuat kamu ya merasa hidup kamu lebih bergairah, hidup kamu lebih berwarna lagi, lebih punya semangat hidup yang mungkin awalnya biasa-biasa saja, yang mungkin awalnya stuck, yang mungkin awalnya hampa atau penuh dengan kekosongan atau kesepian lah ya istilahnya di sini. Tapi tentang seseorang yang mungkin baru saja hadir dalam kehidupan kamu memberikan warna yang baru, keceriaan yang baru. Kamu merasa terlahir kembali karena ternyata di sini ada seseorang yang benar-benar ingin berkomitmen bisa saja, karena di sini akan ada kehidupan yang baru ya, ada episode yang baru untuk kamu di sini, merasa kamu benar-benar mampu untuk melupakan atau setidaknya lebih meringankan beban kamu tentang masa lalu ya, tentang rasa trauma yang ada dalam diri kamu. Itu tadi tentang menutup diri. Saat ini kamu sudah lebih terbuka. Kamu sudah lebih jujur terhadap diri kamu sendiri. Sudah tidak mau lagi membohongi diri kamu sendiri. Apa yang kamu inginkan ya kamu sudah berani untuk mengungkapkannya. Kamu sudah berani untuk bisa mewujudkannya. Tidak lagi dalam tidak pede atau tidak yakin atau merasa tidak akan ada yang lebih baik. Karena mungkin pernah gagal, pernah bercerai, atau pernah tertipu, atau menjalani hubungan dengan seseorang yang manipulatif atau toksik ya. Itulah hal yang membuat kamu insecure. Tapi pada akhirnya kamu mampu untuk lebih menyesuaikan diri ya, lebih memahami lah ya, lebih mengerti bahwa dalam kehidupan itu selalu ada hal-hal yang terkadang tidak kita inginkan, hal-hal yang mungkin di luar kendali, hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, itu selalu terjadi. Tapi di sini kamu mulai beradaptasi, mulai menyesuaikan diri, karena terkadang hidup tidak selalu seperti apa yang kita inginkan. Terkadang ada ujiannya, terkadang ada cobaannya, terkadang ada jatuh bangunnya, ada gagalnya. Tapi dari hal-hal seperti itu membuat kamu lebih kuat, membuat kamu semakin yakin bahwa akan ada yang terbaik setelah ini untuk kamu. Itu yang membuat kamu sepertinya mampu untuk menikmati proses yang ada. Ya mungkin tidak berusaha untuk tidak mengeluh, berusaha untuk tetap menjalani, berusaha untuk tetap optimis, berpikir positif bahwa apa yang kamu lewati ini akan mampu mengantarkan kamu kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena saya melihat di sini kamu mulai lebih punya pemikiran yang lebih dewasa ya, melihat suatu permasalahan itu tidak hanya dari satu sisi, tapi berusaha untuk melihat sudut pandang yang berbeda. Ya mungkin tentang perubahan seseorang ya. Di sini tentang perubahan seseorang yang mungkin mendekat ke kamu, ada yang mungkin berpikir negatif tentang dia, tapi di sini kamu tidak melihat tentang masa lalunya, tetapi melihat tentang apa yang dia lakukan saat ini. Apa yang dia bisa buktikan kepada kamu, itu yang membuat kamu lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu. Tidak melihat seseorang itu hanya dari satu sisi saja, tetapi melihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena ternyata bisa saja perubahan itu selalu ada dalam diri seseorang.
Jadi jangan pernah mendengarkan apapun yang orang lain katakan ya, tapi itu kembali lagi kepada diri kamu. Tentunya kamu harus mampu untuk menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memutuskan sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Baik tentang pasangan, tentang karir, bisnis, atau apapun yang saat ini kamu jalani. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang saat ini sedang gelisah, sedang ada rasa trauma, atau mungkin dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, atau apapun lah ya, permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk kedepannya, untuk tetap menghadapi dan tidak lari dari kenyataan apapun. Yakin semua akan berjalan dengan semestinya. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.